udah ada kerjaannya, yang dipikirin dulu. Pikirin yang belum dapat kerjaan dong. Saudara ini enggak. Yang dipikirin saudara bagaimana tentara bisa kerja juga di lahan sipil, bagaimana polisi juga bisa masuk di jabatan-jabatan sipil, bisa merangkap jabatan kemana-mana, bahkan bagaimana kalau udah pensiun dikaryakan lagi. Nah, jadi artinya apa? Mereka nggak pernah pensiun. Udah pensiun umur 60 tahun, dapat lagi kerjaan jadi komisaris. Sampai umur 80 tahun, gajinya sebulan lebih dasar daripada gaji waktu dia jadi pegawai. Gajinya ada 200 juta per bulan, ada 300 juta per bulan, saudara. Kok yang dipikirkan untuk membuka lapangan kerja buat jenderal-jenderal tadi? Mestinya yang dipikirin yang sipil. Ada ratusan juta orang, mereka ini belum dapat kerja. Mereka nggak minta kerjaan yang sebulannya 200 juta. Mereka nggak minta kerjaan yang sebulannya 600 juta. Nah, mereka dapat UMR aja udah surga. Bahkan berapa banyak guru-guru di daerah gajinya sampai hari ini masih 200.000 per bulan. Itu bukan lagi di bawah UMR tuh, udah jomplang gitu ya, Pak. Tapi senang, gaji 300.000 per bulan senang, gaji 500.000 sebulan senang, saudara. Ini dulu yang kita pikirin. Makanya saya sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, gini dulu pikirin ini, bukan mikirin kalau jenderal pensiun bagaimana dikaryakan gajinya lebih gede lagi. Bukan, saudara. Yang namanya pejabat di TNI maupun Polri, mereka udah ada kerjaan. Nah kalau jawabannya begini, tapi Habib, tentara itu kan gajinya kecil, jangan naikin gajinya. Bukan lapangan sipil diambil, bukan. Saya setuju, tentara naikin gajinya. Mau 10 kali lipat pun gak apa-apa. Yang penting mereka fokus kepada pertahanan negara. Jangan disuruh bisnis. Nanti kalau tentara-tentara ini bisnis, yang jagain negeri kita siapa? Tapi saya setuju, kalau tentara-tentara tuh yang kerja di Papua, menyambung nyawa ya Pak, yang kerja di mana-mana, mereka harus dikasih rumah, mereka harus dikasih gaji besar. Saya setuju. Dan mereka juga bukan itu, anak-anaknya kasih beasiswa. Saudara, gratis sekolah sampai universitas. Setuju kita saudara, kasih silakan pemberian yang besar. Tapi jangan kemudian mereka dimasukkan ke jabatan-jabatan sipil. Bahkan gak lucu, jenderal masuk ke perbankan, apa yang mau diurusin? Perbankan, ahli perbankan, saudara. Jenderal masuk ke pertanian, apa yang mau dikerjain? Dia bukan petani, saudara. Jadi yang namanya tentara, yang namanya polisi, dia udah punya kerjaan, udah punya jabatan, ditingkatkan aja fasilitasnya, naikin gajinya. Jamin mereka punya keluarga semua, saudara. Apalagi yang kerja perang di Papua sana, saudara. Jamin istrinya, anaknya, kalau terjadi apa-apa dengan dia, nah, kalau dia sampai cacat, apalagi sampai meninggal dunia, saudara, naikin gajinya yang besar, kasih perumahan yang bagus buat mereka, silakan. Tapi mereka tetap fokus. Anda nih tentara, jaga negara, udah, sudah. Nah kalau mereka mengatakan udah tentara capek, ya dari awal udah tahu dia tentara capek, kenapa lu jadi tentara? Emang waktu mau daftar nggak tahu kalau tentara itu capek? Tentara itu capek, saudara, kerjanya penuh resiko, saudara. Nah, karena itu kalau nggak menanggung resiko, jangan jadi tentara, jadi sipil. Kerja dia sebagai masyarakat sipil, saudara. Sekarang ini nggak diobok-obok, tentara rakyat mau diaduan, tentara sama mahasiswa mau diaduan. Nah ini yang kacaunya ini, saudara, bukan tentaranya, bukan masyarakat mahasiswa yang dia bukan. Ini yang jadi persoalan. Ada nanya tadi betul pertemuan yang pagi tadi, ada nanya, apa gimana ini undang-undang TNI? Saya bilang undang-undang TNI maupun RUU Polri, saudara, kita ini nggak perlu ribut sampai substansinya dulu. Kita ributin dulu, saudara, prosesnya. Kenapa prosesnya berubah? Kenapa prosesnya diam-diam? Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kebagusan dan kekurangannya, kalau ada rancangan undang-undang mau dibahas, saudara, itu draftnya itu disebar. Ormas-ormas bisa baca, tokoh-tokoh bisa baca, saudara semua bisa baca. Kita datang ke DPR, minta dikasih, kita pelajari di rumah, mana pasal bermasalah, mana pasal melanggar HAM, mana pasal